Shalom, perkenalkan nama saya Evelyn Nurim Pandey dengan NIM 2314201108. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Nurse Fania Tampilang, Eskap MKes dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit stroke. Definisi stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan. Stroke iskemik atau bacanya pembuluh darah. Stroke hemorganik. Tanpa pasokan darah, otak tidak dapat mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada bagian area otak akan mati. Stroke juga merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secara cepat, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Tanda dan gejala. 1. Tidak dapat berbicara atau memahami ucapan orang lain dan kebingungan tiba-tiba. Yang kedua, tidak bisa berjalan, pusing atau kehilangan keseimbangan. Yang ketiga, kesemutan mendadak atau kelemahan pada wajah, lengan atau kaki, terutama hanya pada satu sisi tubuh. Yang keempat, gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda atau kehilangan penglihatan sebagainya. Penyebab. Yang pertama, kesehatan mental. Kondisi mental yang tidak seimbang seperti stres, depresi, dan kecemasan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan meningkatkan risiko serangan stroke. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi adalah salah satu penyebab stroke yang paling umum terjadi baik pada lansia maupun remaja, dan dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti hiperglikemia, hiperlipidemia, kardiomiopati, dan merokok. Yang ketiga, faktor risiko. Faktor risiko lain yang dapat meningkatkan risiko stroke meliputi kurang berolahraga, obesitas, dan usia, serta berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan penyakit lain yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang keempat, infeksi. Infeksi dapat menjadi penyebab stroke berulang dan meningkatkan risiko readmisi pasien stroke. Yang kelima, kontrol faktor penyebab. Kontrol faktor-faktor penyebab seperti tekanan darah, kadar kolesterol, berat badan, dan pola makan dapat membantu mencegah stroke dan serangan berulang. Patofisiologi stroke. Patofisiologi stroke adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antar faktor risiko, perubahan struktural, dan respon biologi yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Berikut adalah beberapa aspek patofisiologi stroke yang ditemukan dalam sumber-sumber yang diberikan. Yang pertama, nyeri sentral pasca stroke, NSPS. Patofisiologi NSPS masih belum diketahui secara pasti, namun dikatakan adanya disinhibilis, sensitisasi sentral, dan kerusakan pada jalur spinothalamikus dan talamus ikut berperan dalam NSPS. Pendekatan tata laksanaan pada NSPS dapat berupa terapi farmakologi maupun non-farmakologi patofisiologi. Yang kedua, tromboemboli, pembentukan trombus atau bekuan fibrin yang melekat pada dinding pembuluh darah yang terluka dapat mengganggu aliran darah dan merusak jaringan pada jantung. Penyebab denyut jantung tidak teratur. Yang ketiga, infark miokardial dan stroke. Pembentukan trombus atau bekuan fibrin yang menempel pada dinding pembuluh darah yang terluka dapat mengganggu aliran darah dan merusak jaringan pada jantung, menyebabkan denyut jantung tidak teratur dan stroke. Yang keempat, stroke non-hemoragik.
Stroke non-hemoragik dapat disebabkan oleh trombus dan emboli. Memahami patofisiologi stroke non-hemoragik akibat trombus penting dalam pelaksanaan pasien, khususnya dalam memberikan terapi secara tepat. Komplikasi pada stroke ada kerusakan otak, kejang, depresi, gangguan kognitif, kesulitan menelan, gagal ginjal, stroke berulang, komplikasi saluran pencernaan, gangguan tidur, nyeri, dan penurunan kognitif. Pemeriksaan pendukung. Ada beberapa pemeriksaan pendukung, yaitu pemeriksaan fisik, laboratorium pemeriksa, pemeriksaan neurologis, pemeriksaan kardiologis, pemeriksaan vakuler. Itulah penjelasan tentang saya. Sekian dan terima kasih.